Oke, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita bakal melakukan klasifikasi data menggunakan model KNN. Nah, model KNN di sini termasuk ke dalam model machine learning yang biasa digunakan untuk melakukan klasifikasi data. Nah, untuk data di sini kita menggunakan data rekomendasi jenis obat terhadap gejala yang dimiliki oleh para pasien. Nah, contohnya di sini ada BP ataupun blood pressure atau tekanan darah dan masih banyak lagi. Nah, nanti dari data yang dimiliki oleh banyaknya pasien ini akan ditentukan apakah pasien tersebut harus mengkonsumsi obat Y, obat C, ataupun obat X berdasarkan gejala yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke proses coding, ada baiknya saya jelaskan sedikit apa itu KNN dan bagaimana gambaran dalam proses klasifikasi menggunakan model KNN. Langsung saja, let's go. Oke, jika kalian lihat di sini ada visualisasi terhadap jenis obat yang dimana di sini ada obat merah dan obat biru. Nah, tugas kita adalah untuk melakukan klasifikasi terhadap pasien, apakah pasien tersebut akan diberikan rekomendasi untuk obat biru ataupun obat merah. Nah, rekomendasi obat ini bisa diberikan berdasarkan atribut atau gejala yang dimiliki oleh pasien. Nah, di sini untuk jenis obatnya kita berikan sebagai label. Nah, 5 atribut lainnya ini bisa kita bilang sebagai data pasien dan gejala yang dimiliki oleh para pasien. Oke, langsung aja kita breakdown nih bagaimana cara kerja algoritma dari KNN itu sendiri. Nah, di sini misalkan ada data kosong, kita sebut ini sebagai pasien. Nah, pasien ini memiliki beberapa gejala ataupun data, terkecuali jenis obat karena ya memang kita belum memberikan rekomendasi obat. Nah, yang perlu kalian ingat, algoritma KNN ini memiliki parameter yaitu K. Nah, misalkan di sini K-nya sama dengan 3. Nah, K di sini maksudnya apa? K di sini akan menentukan jumlah data terdekat dari pasien ini. Misalkan K-nya 3, maka kita akan mengambil 3 data terdekat dari pasien tersebut. Kemudian kita akan melakukan perbandingan dari jumlah data terbanyak atau data yang lebih dominan. Nah, misalkan di sini karena K-nya 3, maka data yang terdekat yaitu data obat merah yang pertama, kemudian yang kedua data obat biru, dan yang ketiga data obat biru. Nah, karena 3 data ini merupakan data yang terdekat, maka bisa kita simpulkan rekomendasi untuk pasien ini adalah obat biru. Nah, maka dari gejala yang dimiliki oleh para pasien tadi dan berdasarkan jumlah parameter K-nya sama dengan 3, maka dia bisa kita rekomendasikan atau bisa kita diagnosis untuk mengkonsumsi obat biru. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat untuk algoritma KNN. Nah, berikutnya, untuk proses coding kita kali ini atau flow-nya, yang pertama ada data understanding. Nah, data understanding di sini adalah pengenalan data berdasarkan atribut seperti yang tadi saya bilang adalah labelnya yaitu jenis obat sendiri dan masih banyak atribut lainnya. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses cleaning. Nanti di dalam data itu kita akan menghapus data yang kosong. Kemudian jika ada data yang duplikat atau data yang double dengan value data yang sama, maka akan dihapus juga untuk memaksimalkan performa dari model tersebut. Kemudian yang ketiga, ada eksplorasi data analisis ataupun ADA. Nah, proses ini melibatkan tahapan visualisasi dari beberapa atribut pada data tersebut, misalkan dari jenis kelamin. Nah, nanti kita akan melakukan visualisasi dari jenis kelamin. Nah, dari visualisasi jenis kelamin yang sudah kita buat, maka gambaran atau penjabaran dari data tersebut jadi lebih baik dan mudah dimengerti. Kemudian berikutnya ada data preparation. Nah, data preparation ini nantinya kita akan melakukan splitting data mungkin ataupun kita melakukan label encoding terhadap data tersebut jika itu diperlukan. Nah, tahapan terakhir yaitu ada proses modeling sendiri. Jika datanya sudah clear dan datanya sudah dilakukan proses splitting untuk membagi data training dan data testing, maka tahapan terakhir, tahapan modeling ini siap untuk kita lakukan. Nah, kurang lebih untuk gambaran flow pembangunan model KNN pada video kali ini seperti itu, simple aja. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, langsung saja untuk tahapan pertama sebelum kalian melakukan proses lebih lanjut, ada baiknya kalian perhatikan untuk library yang akan digunakan. Nah, di sini kita menggunakan library Pandas untuk data frame, kemudian NumPy, Matplotlib, Sklearn, dan Seaborn. Nah, Seaborn di sini kita gunakan untuk visualisasi data tersebut. Nah, berikutnya kalian bisa melakukan import data terlebih dahulu. Nanti untuk datanya akan saya cantumkan di link deskripsi video. Oke, untuk tahapan import data, karena datanya saya simpan ke dalam drive, jadi caranya seperti ini.
Tetapi buat kalian yang sudah melakukan download terhadap data tersebut, kalian bisa gunakan perintah df pd.print.csv. Nah, kemudian kalian masukkan nama datanya. Nama datanya di sini adalah drag200.csv. drag200.csv. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalkan datanya ada di komputer lokal, bukan di Google Drive. Nah, karena yang tidak saya gunakan, jadi saya komen aja. Ini langsung saya run. Di sini bisa kalian lihat untuk datanya sendiri, untuk atribut pada datanya yang pertama ada age ataupun umur, kemudian berikutnya ada sex ataupun gender atau jenis kelamin. Yang ketiga ada BP. BP di sini merepresentasikan sebagai blood pressure ataupun tekanan darah, apakah pasien tersebut memiliki tekanan darah yang tinggi ataupun rendah. Nah, kemudian di sini ada tingkat kolesterol yang dimana di sini merepresentasikan tingkat kolesterol dari para pasien tersebut, apakah pasien tersebut memiliki tingkat kolesterol yang normal, rendah ataupun tinggi. Kemudian berikutnya adalah Na2K. Ini nggak usah terlalu kalian perhatikan. Dan yang terakhir di sini ada drug ataupun jenis obat. Nah, ini kita berikan sebagai label yang nantinya ini akan berperan penting pada proses pembangunan model machine learning ini. Oke, gampang ya untuk gambaran dari tiap-tiap atribut pada datanya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja di tahapan pertama kita punya data understanding. Nah, data understanding di sini kita gunakan untuk kita lebih mengenal karakteristik dari data yang kita punya. Misalkan di sini saya ingin melakukan shape terhadap data tersebut. Kalian bisa ketikkan print. Kemudian di dalamnya kalian simpan string data shape. Nah, di sini kalian kasih spasi. Jangan lupa di sini koma, kalian masukkan nama variabel datanya, df kemudian .shape. Kita run. Nah, untuk shape dari datanya sendiri di sini di angka pertama di sini merepresentasikan sebagai baris dari data yang kita punya. Nah, data di sini memiliki 200 baris dan 6 di sini merepresentasikan sebagai kolom ataupun atribut dari data. Nah, jadi kesimpulannya data yang kita punya memiliki 200 baris dan 6 kolom. Berikutnya kita bisa gunakan perintah df-info untuk melihat tipe data pada data tersebut. Nah, coba kita lihat di sini, coba kita running. Di sini ada 6 atribut yang dimana indeks pertama dimulai dari 0. Yang pertama ada kolom age. Age di sini tipe datanya adalah integer. Nah, di sini banyak tipe data objek yang nantinya akan kita ubah atau kita lakukan proses encoding. Karena untuk menunjang proses pembangunan model, kita tidak bisa menggunakan data yang memiliki tipe data objek. Maka dari itu kita harus melakukan proses encoding. Oke, next kita bisa gunakan perintah df describe untuk melihat beberapa nilai penting pada data tersebut. Ini tinggal kita running aja. Oke, di sini ada beberapa. Count di sini merepresentasikan sebagai jumlah baris pada data, min di sini adalah rata-rata pada data, dan std di sini merepresentasikan sebagai standard deviation yang sudah kita pelajari di video statistik sebelumnya. Gampang aja untuk mengerti describe atau deskripsi dari data ini. Misalkan di sini ada atribut age, nilai max-nya atau umur tertinggi pada atribut ini yaitu di umur 74, sedangkan umur terendah pada atribut ini pasien memiliki umur 15. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, berikutnya di sini karena hal yang paling penting atau atribut yang paling krusial adalah drag ataupun label, maka kita harus melihat terlebih dahulu nih nilai apa saja yang terkandung pada atribut label. Nah, untuk melihatnya kalian bisa gunakan perintah df, kalian masukkan nama atributnya, drag, kemudian kalian ketikkan value counts. Nah, di sini kita akan melihat nilai unik apa saja yang ada pada atribut drag ataupun label. Oke, bisa kalian lihat pada hasil outputnya di sini obat Y memiliki nilai tertinggi yaitu 91 baris. Sedangkan nilai terkecil ada pada obat C dan obat B yaitu sebesar 16 baris data. Jadi jika kita jumlahkan keseluruhan data ini, tetap saja jumlah datanya akan 200 baris data. Next, berikutnya mungkin kita bakal melakukan perhitungan lagi terhadap atribut lainnya. Satu lagi aja ya. Kita lakukan perhitungan terhadap atribut jenis kelamin misalkan. Kalian bisa ketikkan perintah df, nama atributnya sex, kemudian .value counts. Nah, ini kalian running aja. Oke, di sini untuk atribut seks ataupun jenis kelamin, nah yang lebih dominan adalah jenis kelamin male ataupun laki-laki, yaitu sebesar 104 baris data. Sedangkan untuk jenis kelamin female ataupun perempuan sebesar 96 baris data. Nah, kurang lebih gambaran dari jumlah data pada tiap-tiap atribut seperti itu.
Oke, kalau udah seperti ini, next mungkin kita lakukan visualisasi terlebih dahulu kali ya. Visualisasi terhadap atribut umur misalkan. Nah, kalian bisa gunakan perintah SNS ataupun library seaborn, kemudian kalian ketikkan isplot. Nah, di dalamnya nama variabelnya df, di dalamnya kalian masukkan atribut age ataupun umur. Nah, ini tinggal kalian running aja. Nah, buat visualisasi terhadap atribut age, dia memiliki range umur dimulai dari 15 di sini sampai 74 mungkin ya di sini ya. Nah, sedangkan untuk frekuensi kemunculan umur tertinggi berada di umur di sini tertinggi di umur 25 mungkin nih. Di sini mungkin di umur 25, kemudian nextnya di umur antara range 35 sampai 40 mungkin. Nah, dari sini bisa kita simpulkan data pasien yang kita miliki lebih dominan di umur 20-an dan 30-an, kurang lebih seperti itu untuk membaca histogram datanya. Sip, buat proses data understanding mungkin segini aja. Next, berikutnya kita masuk ke proses cleaning data ataupun pembersihan data. Nah, ini kita masuk ke cleaning data. Sekarang nih. Oke, untuk proses cleaning data di sini kita jangan ribet-ribet ya. Kita mungkin akan menggunakan proses missing value dan duplikasi data aja. Nah, pertama kita bisa gunakan missing value. Nah, missing value di sini bertujuan untuk mencari misalkan di dalam data ada nilai yang kosong. Nah, nilai yang kosong itu akan kita hilangkan untuk memaksimalkan performa dari model yang akan kita bangun. Langsung aja kalian bisa ketikkan perintah df. Df di sini adalah nama variabel, kemudian .isNull, buka kurung, tutup kurung, kemudian .sum. Nah, kalian buka kurung, tutup kurung lagi. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah langsung kalian run aja. Nah, bisa kalian lihat di sini dari beberapa atribut, semua atribut tersebut memiliki nilai 0. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah pada data yang kita punya tidak memiliki data yang kosong, atau bisa kita bilang datanya bersih dan semua datanya memiliki nilai. Nah, kurang lebih untuk proses missing value-nya seperti itu. Karena tidak ada data yang kosong, jadi kita skip aja. Kemudian next kita mungkin masuk ke proses duplikasi data. Nah, proses duplikasi data di sini kita akan mencari data yang memiliki nilai duplikasi atau data yang memiliki nilai yang sama atau double. Nah, karena datanya double, jadi kita harus memilih salah satu dari data itu saja. Karena jika kalian gunakan kedua data tersebut, tidak akan terlalu berpengaruh pada model kalian, atau bisa kita bilang hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja. Nah, untuk proses pencarian duplikasi data, kalian bisa ketikkan perintah df.duplicate, kemudian buka kurung, tutup kurung, .sum. Nah, buka kurung, tutup kurung lagi, kemudian kalian run aja. Nah, hasil output di sini menunjukkan nilai 0 yang berarti bahwa data yang kita punya tidak memiliki data yang duplikat atau data yang memiliki nilai yang sama. Ya udah, kalau udah kedua ini aman, kita mungkin bisa masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu proses eksplorasi data analisis. Ini kita ketikkan saja 3, eksplorasi data analisis atau ADA. Nah, ini running aja. Nah, pada proses yang ketiga kita akan melakukan penjabaran dari tiap-tiap atribut yang ada pada data. Jadi misalkan ada atribut umur, jenis kelamin, akan kita lakukan visualisasi dengan tujuan agar peneliti bisa memahami lebih detail data yang ia punya untuk masuk ke proses tahapan machine learning. Nah, langsung saja untuk proses EDA pertama mungkin kita bisa lakukan visualisasi terhadap jenis obat dulu kali ya. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan perintah sns.setTemp. Kemudian kalian kasih parameter stylenya, jangan lupa kalian kasih text. Oke, kemudian berikutnya kalian bisa ketikkan sns unplot. Nah, parameternya y di sini kita masukkan atribut drug ataupun atribut obat. Kemudian data, masukkan parameter data yang dimana di dalamnya adalah nama variabel dari data frame kita yaitu df. Kalian masukkan ke sini. Kemudian next kalian kasih warna. Warna di sini kalian bisa ketikkan palette aja. Palette. Nah, palette di sini kalian bisa berikan flare. Nah, oke, jika udah kalian bisa ketikkan plt y label yang dimana di dalamnya ini adalah nama dari label y sendiri. Nah, namanya kita berikan nama jenis obat. Kemudian bawahnya plt x label. Kalian bisa berikan nama total atau jumlah lah. Total atau jumlah. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal plt.show, langsung kalian running aja.
Oke, untuk gambaran dari visualisasi terhadap jenis obat kurang lebih seperti ini. Seperti yang kita lihat di proses sebelumnya, jenis obat yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi adalah obat Y. Sedangkan jenis obat yang memiliki nilai frekuensi atau kemunculan data paling rendah adalah obat C dan obat B. Nah, kurang lebih untuk gambaran visualisasi jenis obat seperti itu. Oke, berikutnya mungkin kita bisa melakukan visualisasi terhadap bentar kita lihat datanya dulu. Mungkin kita bisa melakukan visualisasi terhadap ini ya, jenis kelamin atau seks. Nah, sini kita langsung aja, kalian bisa ini codingan sebelumnya kalian copy aja. Ini tinggal kita rubah dikit-dikit aja. Kemudian kalian paste di bawahnya. Nah, yang harus kita ubah yang pertama adalah ini, stylenya. Stylenya kalian bisa gunakan dark grid. Kemudian berikutnya di sini yang baris kedua, Y di sini kalian ganti menjadi X saja. Kemudian di sini atributnya kalian ganti seks atau jenis kelamin. Nah, untuk datanya samakan aja. Kemudian untuk paletnya kita ubah jadi roket. Oke, next berikutnya untuk PLTY labelnya kalian bisa berikan jumlah. Sedangkan untuk PLTX labelnya kalian mungkin bisa berikan jenis kelamin. Nah, jika F maka dia female, sedangkan jika M maka dia male. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah kalian tinggal running aja. Oke, sip. Untuk visualisasi dari jenis kelamin kurang lebih seperti ini. Sama seperti proses sebelumnya, untuk jenis kelamin yang lebih dominan adalah jenis kelamin laki-laki ataupun male. Dengan jumlah kemunculan datanya mungkin 90-an atau berapa tadi? Saya juga lupa. Bentar, kita lihat dulu. Nah, untuk kemunculannya jumlah male-nya adalah 104 data. Male di sini dilambangkan sebagai warna oranye. Nah, kemunculannya adalah 104 data, sedangkan untuk yang F ataupun jenis kelamin perempuan kemunculannya adalah 94 baris data. Oke, sip. Mungkin kurang lebih gambaran dari EDA ataupun eksplorasi data analisis cukup untuk 2 atribut saja, karena misalkan kita menggunakan banyak atribut akan memakan waktu yang cukup panjang. Next, kita masuk ke tahapan yang ketiga, ada data preparation. Nah, data preparation di sini kita gunakan untuk melakukan preparasi data. Contohnya kita bisa menggunakan proses splitting data ataupun proses lainnya seperti encoding data mungkin. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan data preparation, ada baiknya kita tampilkan dulu untuk datanya. Nah, kita bisa ketikkan perintah df head. Nah, df head di sini kita gunakan untuk menampilkan 5 data pertama. Nah, datanya seperti ini, masih sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian jika kalian lihat di sini ada beberapa atribut yang mengandung tipe data string. Nah, contohnya di sini adalah seks atau jenis kelamin ataupun BP. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa atribut yang memiliki tipe data string. Sedangkan untuk proses machine learning kita mungkin tidak bisa menggunakan atribut string. Nah, maka dari itu kita harus mengubah atribut yang memiliki tipe data string ini menjadi tipe data integer. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa lakukan proses encoding ataupun label encoder. Oke, langsung aja untuk proses encodingnya. Sebelumnya kalian bisa importkan library dulu, yaitu label encoder. Nah, kalian bisa ketikkan ini. Kemudian jika sudah, kalian buat variabel kosong dengan nama label underscore encoder. Nah, di dalam variabel kosong ini akan menyimpan library label encoder. Jangan lupa kalian berikan buka kurung tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan dulu nih atribut apa yang ingin kita lakukan proses encoder. Nah, sudah jelas ya atribut yang ingin kita lakukan proses encoder, yaitu atribut yang memiliki tipe data string. Contohnya sini ada sex, BP, kolesterol, dan drug. Nah, karena kita memiliki 4 atribut untuk melakukan proses encoder, kalian bisa ketikkan perintah di sini. Kalian buat variabel terlebih dahulu df, kemudian kalian ambil atribut sex. Nah, dimana di dalam variabelnya kalian tinggal ketikkan label underscore encoder dot fit transform. Nah, di sini kalian berikan parameter lagi df sex. Nah, kurang lebih seperti ini untuk melakukan proses encoding terhadap atribut sex. Nah, untuk atribut lainnya gimana? Sama aja, ini kalian tinggal copy, kemudian kalian tinggal paste, ada 4 atribut. Nah, untuk proses encoder kedua, kalian bisa ganti di sini BP, karena di sini ada atribut blood pressure atau tekanan darah. Nah, untuk atribut ketiga, kalian bisa ganti kolesterol. Dan atribut terakhir atau atribut label, kalian bisa ganti sebagai drug. Nah, kurang lebih seperti ini untuk melakukan encoder atau fit transform terhadap atribut yang ada pada data.
Nah, jika sudah di running seperti ini, untuk melihat apakah data kita sudah berhasil lakukan encoder, kalian bisa ketikkan df.head, kita lihat datanya. Nah, tampilan datanya sekarang udah berbeda. Yang tadinya ada beberapa atribut yang memiliki nilai string, sekarang sudah diubah, semua data pada atribut tersebut berubah menjadi integer. Nah, kalau udah gini kan gampang. Nah, berikutnya kita masuk ke proses splitting data. Yang pertama kalian buat dulu variable x kosong, kemudian di dalamnya kalian masukkan data frame.drop. Sini parameternya kolom, yang ingin kalian drop yaitu kolom drag. Nah, maksud dari codingan ini apa? Maksud dari codingan di sini berisi semua atribut pada data terkecuali atribut drag akan disimpan ke dalam variabel x. Sedangkan untuk atribut drag ataupun label, kalian bisa simpan ke dalam variabel y. Nah, kalian ketikkan di sini kemudian df drag. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembagian splitting datanya. Berikutnya kalau udah seperti ini, coba kita tampilkan print x, misalkan kita lihat atribut x nilainya x.shape. Nah, sedangkan untuk atribut y ini kalian copy aja, ini tinggal kalian ganti, kemudian di sini y shape. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal running aja. Oke, di sini ada yang error. Kenapa bisa? Ini karena kita kurang n atau kita kecolongan lah, typo lah. Nah, kita running lagi. Oke, sip. Nah, tadi untuk variabel x sendiri kita menyimpan beberapa atribut terkecuali atribut drag. Nah, 200 di sini merepresentasikan baris datanya 200. Untuk 5 sendiri merepresentasikan atribut pada datanya, yaitu 5 atribut. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Terkecuali drag. Nah, sedangkan untuk variabel y, dia hanya berisikan atribut drag dan baris pada data drag ada 200. Nah, jika sudah untuk tahapan ini, kemudian kita masuk ke tahapan splitting data, yaitu kita membagi data testing dan data training. Nah, caranya kalian bisa ketikkan perintah ini untuk pembagian data testing dan data training. Di sini kita buat 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian kita lakukan train test split, yang dimana di dalamnya ada variabel x dan variabel y. Kemudian test size di sini kita gunakan untuk membagi datanya. Nah, di sini 0,2 maksudnya pembagian datanya 80 banding 20. Untuk 80-nya ada pada data train, sedangkan untuk 20-nya ada pada data testing. Nah, berikutnya kalian berikan nilai random state yaitu 42. Kalau udah, ini tinggal kalian running aja. Nah, aman ya? Kemudian next, karena kita sudah membagi datanya menjadi test size-nya 0,2, coba kita lihat nilai pada xtrain terlebih dahulu. Nah, ini bisa kalian ketikkan perintah print. Di sini kalian f. Kemudian kita lihat nilai xtrain ya. Xtrain titik 2. Kemudian di sini kalian bisa masukkan sebentar. Karena kita menggunakan f, jadi kita nggak perlu masukkan variabel lagi. Ini kalian tinggal buat kolom kurawal aja. Oke, x train.shape. Nah, kalau udah seperti ini, sebentar ini kita rapatkan dulu. Nah, tinggal kalian running aja. Nah, untuk nilai x train-nya ada 160 baris data yang tadinya memiliki 200 data. Kenapa? Karena kita sudah membaginya. Untuk nilai x train di sini memiliki 80% dari total keseluruhan data. Nah, 80% dari total keseluruhan data adalah 160. Oke, kalau misalkan kalian ingin melihat nilai terhadap variabel lain, contohnya xtest, kalian bisa ketikkan perintah yang sama. Ini tinggal saya paste aja. Di sini saya ketikkan, ini shape of-nya saya hapus aja. Sebentar, nah ini udah dihapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita running lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk nilai xtest sendiri, dia memiliki 20% dari total keseluruhan data. Nah, 20% dari total keseluruhan data yaitu 40 baris data. Oke, aman ya untuk proses splitting. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa masuk ke step terakhir, yaitu proses modeling atau penerapan model machine learning yang akan kita gunakan, yaitu KNN. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja, kita berikan nama dulu. Proses yang keempat, modeling. Oke, kita running. Nah, kalau udah ini kita naikkan. Oke, sip. Oke, langsung aja untuk langkah pertama dalam proses modeling di sini adalah kita harus melakukan inisialisasi model KNN terlebih dahulu dengan cara
kalian buat variabel KNN, kemudian di dalamnya kalian bisa masukkan, kita slide ke atas di sini, kalian cari KNN. Nah ini ya, ini kalian bisa copy aja, kemudian kalian simpan di sini, kalian paste di sini. Nah kita akan menggunakan model KNN. Kemudian untuk parameternya atau nilai K sendiri, kalian bisa tuliskan N neighbors. Maka di sini kita berikan nilai 3 saja sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Kemudian jika sudah seperti ini variabelnya, tinggal kita feed aja KNN kemudian .feed. Nah ini di dalamnya parameternya kita masukkan dua variabel yaitu xtrain dan ytrain. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian kita buat variabel lagi yaitu y prediksi. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan prediksi dari model yang sudah kita bangun. Nah, di dalam variabel ini kalian bisa ketikkan knn.predict. Nah, predict di sini merepresentasikan sebagai prediksi. Di dalam function predict kalian bisa ketikkan parameter xtest atau variabel xtest. Nah, di bawahnya kalian buat lagi variabel kosong, nama variabelnya knn_acc atau knn akurasi. Ya, di dalam variabel knn akurasi kalian ketikkan akurasi skor. Nah, ini tujuannya kita akan melihat nilai akurasi pada model yang kita bangun dengan tujuan kita mengetahui performanya lah. Kemudian di dalamnya kalian masukkan variabel y prediksi dan y test. Nah, y prediksi kita ambil dari sini, sedangkan y testnya kita ambil dari sini. Oke, kalau udah seperti ini ya udah tinggal kita print hasil evaluasinya. Nah, print, kemudian kalian masukkan classification report. Nah, ini adalah function confusion matrix. Nah, jika sudah seperti ini di dalam classification reportnya kalian masukkan y test dan y prediksi. Nah, kalau udah seperti ini di bawahnya kalian tinggal tampilkan hasil akurasinya. Ini kalian ketikkan gini aja, akurasi KNN. Nah, ini titik 2. Kemudian di sini kalian masukkan variabel KNN akurasi. Oke, kalau udah seperti ini kita running aja. Oke, sip. Untuk akurasi yang kita peroleh dari model KNN sebesar 78% sebenarnya. Tapi karena dia tidak dilakukan proses pembulatan, maka hasil akurasi sebenarnya adalah 77,5%. Nah, sini coba kita tampilkan persenannya. Ini kita tinggal kali 100. Kemudian di sini kalian ketikkan ini komanya kalian hapus, kalian ganti dot format atau titik format. Di sini kalian tinggal tambahkan kurung kurawal .2.2f. Nah, di sini kita akan melihat persenan dari hasil akurasi. Oke, kalau udah tinggal kalian running aja. Oke, kenapa ini masih belum ada persenannya? Karena di sini kita lupa memasukkan persen. Nah, kalau udah seperti ini coba kita running lagi. Oke, untuk hasil akurasi dari model KNN yang sudah kita bangun adalah sebesar 77,50%. Akurasi ini masih bisa terbilang cukup rendah karena apa? Karena mungkin jumlah data yang kita punya hanya 200. Nah, mungkin jika kalian ingin meningkatkan tingkat akurasi yang kalian punya, kalian bisa tambahkan lagi datanya, kalian bisa explore, cari lagi datanya di Kaggle ataupun di sumber manapun. Oke, mungkin step terakhir kita bisa melakukan testing ya pada model yang sudah kita bangun dengan cara kita masukkan data kosong. Nah, di sini saya sudah punya datanya, sini saya buat manual aja. Nah, kalian bisa ketikkan perintah ini. Kalian ketikkan variable testing di mana di dalamnya ada beberapa atribut terkecuali atribut jenis obat. Dari sini, dari data yang sudah kita punya, dia akan menentukan apakah pasien tersebut akan diberikan obat X, obat B, ataupun obat lainnya. Nah, di sini kemudian dari testing ini kalian jadikan data frame, kemudian kalian tampilkan. Coba kita running. Oke, kurang lebih untuk baris data yang akan kita lakukan pengujian seperti ini, data tanpa label. Oke ya, karena kita sudah punya data baru, kemudian next kalian bisa masukkan perintah di sini. Kalian buat variabel prediksi coba, kemudian di dalamnya ada knn.predict. Nah, di dalamnya kalian masukkan variabel testing ini. Nah, kalau udah, kalian bisa ketikkan perintah print hasil prediksi dari pasien baru. Baru kalian masukkan nilai print prediksi coba. Ini tinggal kita running aja. Oke, sip. Untuk data yang kita punya, hasil prediksinya adalah 4. 4 di sini coba kita lihat merepresentasikan sebagai obat apa. Bentar. Nah, di sini ya.
Baris ketiga 4 di sini, coba kita lihat. Nah, untuk data yang kita punya, data baru yang kita punya, rekomendasi obat yang akan diberikan adalah obat X. Nah, kurang lebih untuk klasifikasi terhadap jenis obat seperti itu. Untuk akurasinya kalian bisa tingkatkan lagi atau kalian bisa explore model-model machine learning yang lainnya. Oke, sip ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses klasifikasi menggunakan model KNN. Mungkin di next video berikutnya kita bisa menggunakan model machine learning yang lainnya terhadap data yang lebih menarik lagi. Segitu saja dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.